Rasul Paulus berkata seperti itu. Kita baca di ayat sebelumnya Bapak Ibu. Di sana judulnya ialah manusia baru. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya itu, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Janganlah kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui oleh memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambarnya Tuhan. Bapak Ibu, itulah keadaan jemaat Kolose pada saat itu. Inilah Paulus boleh melihat keadaan pada saat itu. Percabulan, kemabukan, pesta pora, penyembahan berhala, itulah yang terjadi pada saat zaman itu. Makanya Rasul Paulus boleh melihat Bapak Ibu Saudara, dia rindu jemaat Kolose dibebaskan oleh Tuhan. Dia rindu jemaat Kolose mulai lagi membangun diri kepada Tuhan, mulai menikmati kasih Tuhan yang telah dia berikan di kayu salib. Dia sudah lahir ke dunia, dia buktikan kasihnya Bapak Ibu Saudara. Supaya apa? Manusia lama kita boleh ditanggalkan. Setiap kelakuan kita yang tidak berkenan kepada Tuhan boleh tanggal. Itulah makanya judul kita pada saat ini Bapak Ibu, harus biarlah kasih Tuhan mempersatukan kita. Kenapa bersatu Bapak Ibu? Kenapa firman Tuhan berkata, dan di atas segalanya itu mengikat. Molohi talau mersoban Bapak Ibu, mulu tapapungu, tabuan tujabuta, mulu dang taikat sarsar dokan. Ikut taikat dogomos, bui sampai dua, di pinggir sada, di pinggir naik sada naik. Asa buah, asa kuat, mulu tauban sang kubun satu jabuta, dang sarsar. Sengoni mana dimaksud si Rasul Paulus Bapak Ibu? Supaya apa? Supaya kokoh. Namun persatuan apa yang dimaksud dengan firman Tuhan Bapak Ibu? Apakah hanya persatuan aku mengasihi engkau? Apakah hanya sebatas perkataan? Aku mengasihi engkau. Apakah hanya sebatas perkataan kita? Karena dia saudara kandung kita, karena dia sahabat kita, karena dia teman kita. Kasih apa yang dimaksud dengan kasih Kristus yang mempersatukan ini? Bapak Ibu, ada satu topik yang sangat menarik bagi saya, mungkin Bapak Ibu juga. Untuk supaya kita hidup di dalam kasih Kristus, yang pertama, saudara harus menjadi like your home. Soal nama bahasa Inggris dulu Bapak Ibu. Sesoal kadana muda. Apa yang dimaksud dengan like your home? Artinya Bapak Ibu menjadi terang di dalam keluarga. Apa hubungannya kasih Yesus mempersatukan dengan menjadi terang bagi keluarga? Sangat-sangat ada hubungannya Bapak Ibu. Kenapa? Kalau di dalam keluarga kita sudah utuh, pastinya dalam sesama pun pasti utuh. Kalau di dalam keluarga kita sudah bersatu di dalam hubungan satu darah, baik itu nama artinya dohon pe, pasti utuh. Tapi kalau dalam keluarga saja kita sudah hancur, percayalah tetangganya pun pasti nggak kawannya itu. Tetangganya pasti jadi musuh. Karena apa? Saudaranya saja sudah menjadi musuhnya, apalagi tetangga. Namun Kristus Yesus pada saat hari ini mau kita semuanya supaya kita menjadi like your home. Jadilah terang bagi keluargamu. Bapak Ibu, dalam Alkitab mungkin kita tidak melihat bahwa Alkitab tidak menceritakan tentang Yesus di dalam keluarganya, tapi itu bukan berarti tidak penting. Kehidupan Yesus di dalam keluarganya menggambarkan ketika Yesus sudah besar, Yesus dikenal sebagai apa? Sebagai tukang kayu. Kenapa Yesus tidak dikenal sebagai tukang kayu? Karena keseharian Yesus itu bersama dengan ayahnya atau papinya atau bapaknya Yusuf itu adalah pekerjaannya sebagai tukang kayu.
Bukankah Yesus itu seorang raja? Kenapa harus dewasa dulu baru dia melakukan firman? Tidak Bapak Ibu. Kalau di dalam keluarga pun Yesus sudah damai, sudah aman. Ketika dia menyampaikan firman pun pasti orang-orang mendengarkannya. Bukan berarti Yesus tidak mau langsung menunjukkan dirinya bahwa dia raja. Tidak. Tapi Yesus itu orang yang rendah hati, orang yang sabar. Bukankah waktu perkawinan di Kana Bapak Ibu, ibunya datang? Yesus, mereka kehabisan anggur. Kamu kan Yesus, buatlah air ini menjadi anggur. Bisa nggak Yesus seketika membuat itu? Bisa. Tapi apa jawaban Yesus Bapak Ibu? Bapak Ibu, Ibu, saatku belum tiba. Coba kalau suara kita cantik, ada musik, nyanyi, oh langsung naik. Nyanyi dengan suara hebat. Coba kalau harta kita banyak, dibilang itu orang kaya, oh kita langsung pedenya. Tapi Yesus bukan seperti itu Bapak Ibu. Kenapa? Karena Yesus mau ajarannya itu, tahap demi tahapnya itu kelihatan bagi kita yang sedang duduk pada saat hari ini. Supaya apa Bapak Ibu? Supaya ciptaannya, umatnya belum memiliki karakternya, yaitu sabar. Jangan mudah atau gampang untuk dipromosikan, tapi tunggulah waktunya tunggu waktunya Tuhan. Supaya apa Bapak Ibu? Kita menunggu waktunya Tuhan, supaya kita mau mengutamakan yang lain. Kita harus mengutamakan yang lain daripada diri kita sendiri. Alayango senari daun kan, na sebudo, mulo ama tu si, adung kari jumusena, gampang mai, au petu si bodi. Tidak mau berbagi, tidak suka mengutamakan yang lain. Padahal mau dipersatukan oleh Kristus. Kalau mau dipersatukan oleh Kristus, mau mengutamakan orang lain. Selain kita mengutamakan orang lain, yang kedua Bapak Ibu, kita harus membuktikan bahwa kasih itu harus melalui perbuatan. Dengan perbuatan. Tapi banyak orang bilang gini loh, ih, aku mengasihi kamu loh. Oh masa? Iya. Pas giliran dia terjatuh, yang tadi bilang mengasihi ada tidak? Tidak. Yang ada pada saat itu siapa Bapak Ibu? Keluarga. Makanya segala sesuatu yang terjadi dalam dunia ini harus mengutamakan keluarga. Bapak Ibu nanti menjadi tua, yang menemani siapa? Keluarga. Ketika kita miskin, ketika kita lemah, kita tidak berdaya, tidak punya apa-apa, siapa yang ada? Keluarga. Makanya Bapak Ibu mau dipersatukan oleh Kristus, satukan dulu keluargamu. Tanya dulu dalam hatimu, sudah bersatu gak dalam keluarga? Sudah terang gak di dalam keluarga? Sudah mengikatkan tali persaudaraan tidak di keluarga? Itulah Bapak Ibu, makanya Rasul Paulus menceritakan atau menuliskan kepada jemaat itu. Dan di atas semuanya itu, di atasnya apa tadi? Hidup baru, mengasihi. Tapi di atas semuanya itu harus kasih Kristus yang mempersatukan kita Bapak Ibu. Itulah tema kita pada saat malam hari ini. Saya ingin percaya kita semua yang hadir pada saat hari ini adalah yang dipersatukan oleh Kristus. Amin. Tos dulu samping kiri kanan katakan, jadilah terang. Iya, harus jadi terang. Terang di dalam rumah tangga akan keluar kepada lingkungan kita. Mulai tetangga kita, depan kita, saudara-saudara kita, bahkan desa, bahkan di mana kita pun berdiri, kita akan menjadi terang. Kalau terang itu sudah ada dalam diri kita, mempersatukan aku dan kamu itu gampang. Gampang Bapak Ibu, aku dan kamu itu gampang mempersatukan. Tapi kalau tidak ada terang Kristus dalam diri kita, jangankan mempersatukan, mampajono penanglah. Nah hepati, pajono-jono ini jebir doi. Alah kalau dia membeli-belikan hak paktai, ina malah do gereja ini. Tapi biarlah orang lain berkata, betul lah ya.
memang inner beauty itu ada dalam hatinya. Apa? Kecantikan dari dalam itu ada dalam hatinya. Sehingga ketika kita boleh membangun persaudaraan kita dengan keluarga, maka kita membangun persaudaraan kepada sesama. Kalau kita sudah membangun persaudaraan itu, kita akan terikat oleh kasih Kristus, Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Iya, puji Tuhan Bapak Ibu. Ada 3 yang mau saya bagikan bagi kita tentang terang bagi keluarga. Yang pertama Bapak Ibu, mari belajar tentang karakternya Yesus itu. Yesus memberikan waktunya Tuhan di dalam dirinya. Yang kedua, Yesus itu sabar. Dia menunggu Tuhan untuk mempromosikan dirinya. Yang ketiga Bapak Ibu, Yesus punya karakter yang luar biasa, yang dia boleh contohkan bagi kita semua. Sehingga pada saat hari ini kita kenal bahwa Yesus itu karakternya luar biasa. Adakah karakter kita yang luar biasa Bapak Ibu? Ada karakter kita yang luar biasa Bapak Ibu? Amin, harus terima nih. Karena Yesus telah lahir dalam hati kita. Yesus telah memilih kita dan menetapkan kita menjadi orang-orang pilihannya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, ini yang bisa saya bagikan bagi kita pada saat malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari saya dan kita berbangkit berdiri bersama-sama.